إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan peristiwa penangkapan 3 orang tokoh atau ustaz oleh Densus 88 karena diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Terlepas benar dan tidaknya mereka ini terlibat dalam jaringan terorisme, maka kita perlu untuk memahami bahwa Islam itu bukanlah teroris. Islam itu tidak pernah mengajarkan ajaran terorisme. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama salaf, karena beliau termasuk di antara ulama yang hidup pada 3 abad pertama. Beliau dilahirkan tahun 227 Hijriah dan wafat 321 Hijriah. Maka beliau ini termasuk
di antara jajaran ulama salaf, di mana yang dikatakan salaf itu adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama. Al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya yang beliau kasih nama atau yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang di awal muqaddimah kitabnya beliau dengan tegas mengatakan hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah merupakan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Artinya bahwa apa yang disebutkan Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far dalam kitabnya ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di akhir kitabnya ini beliau ketika menjelaskan tentang Islam itu, bahwa Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Islam adalah agama Allah di langit dan di bumi. Wa dinullahi fil ardi was sama'i wahidun wal Islam. Bahwa agama Allah di langit dan di bumi itu adalah Islam. Allah Ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Wa qala ta'ala wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Islam itu wa huwa dinu wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir. Bahwa Islam itu antara hulu dan taksir. Wa bainat tashbih wat ta'til, dan antara tasbih dan ta'til. Apa hulu itu? Islam itu tengah-tengah di antara hulu dan taksir. Yang disebut dengan hulu itu adalah mujawazatul haddi al-maj'uli lil ibadi fid din. Melebihi batasan atau melampaui batas yang telah ditentukan untuk hamba di dalam menjalankan agama. Itu disebut dengan hulu. Sementara taksir itu sebaliknya, tarkul wusul ila haddil ma'mul, kurang dari batas yang telah ditentukan. Menjalankan agama kurang dari batas yang telah ditentukan, itu namanya taksir. Kalau hulu melebihi batas, terlalu kencang, sementara taksir terlalu kendor. Islam antara hulu dan taksir. Jadi kita kalau kasih contoh, misalnya di dalam masalah hulu ini, yang disebut dengan hulu, contohnya misalnya, ini kan tadi dikatakan bahwa melebihi batas itu yang telah ditentukan di dalam menjalankan agama. Mestinya tidak kafir dikafirkan. Tawassul itu bukan sesuatu yang kufur. Tawassul itu adalah, bahkan tawassul itu ajaran yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah diajarkan kepada seorang buta. Ketika ada orang buta datang kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Di antaranya doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdal. Ini redaksi doa yang diajarkan Rasulullah kepada
orang buta tadi yang intinya tawassul. Sama dengan kalau kita mengatakan ya Rabbi bil Mustafa. Jadi tawassul ini termasuk yang diajarkan Rasulullah. Orang yang melakukan tawassul itu sama sekali tidak ada keyakinan menyembah para nabi, para wali. Nah ini, dan tawassul ini tidak wajib sebenarnya dalam Islam. Ketika dikatakan bahwa tawassul ini adalah syirik, ini namanya ghulu. Karena tawassul itu boleh, tidak wajib, boleh. Karena itu juga dalam masalah takfir misalnya, Islam itu tengah-tengah antara ghulu dan taksir. Artinya apa? Kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun kalau dia ini memang tidak kafir. Tidak boleh kita mengkafirkan, seenaknya mengkafirkan seorang muslim kalau dia ini memang tidak kafir. Tetapi kalau dia ini memang kafir, ya layak dikafirkan. Orang-orang yang jelas-jelas kafir, jelas itu layak dikafirkan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun, maka mereka-mereka yang disebut Allah dalam Al-Quran disebut kafir, maka mereka layak disebut kafir. Tetapi bagi mereka yang memang tidak pernah berbuat kekufuran, tidak pernah meyakini kekufuran, tidak pernah melakukan kekufuran, maka kita tidak boleh seenaknya mengkafirkan mereka. Itulah yang dikatakan dengan tawassut. Itulah yang dikatakan i'tidal, mengambil jalan tengah. Jadi Islam itu antara ghulu dan taksir. Adapun taksir itu adalah terlalu lembek yang melahirkan kemudian pada ekstrim kanan, melahirkan radikalisme, melahirkan liberalisme. Kalau ghulu melahirkan radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, yang kemudian pada akhirnya juga sampai kepada ajaran terorisme. Nah, ini yang harus kita waspadai. Liberalisme juga paham yang perlu kita waspadai, karena Islam itu antara tengah-tengah, tidak ghulu, tidak liberal. Kalau liberal mereka mengatakan bahwa tidak ada orang yang namanya orang kafir. Ini namanya terlalu lembek, terlalu tidak ada hukum, seakan-akan buat mereka itu tidak ada apa-apa. Maka kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Islam itu ya tengah-tengah itu. Juga Islam itu bainat tashbih wa ta'til. Islam itu antara tashbih dan ta'til. Tashbih itu artinya apa? Tashbih itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara ta'til itu menafikan sifat-sifat Allah. Islam tengah-tengah. Artinya kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita wajib mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan kita menafikan seluruh sifat-sifat yang Allah nafikan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tidak boleh kita kemudian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi tengah-tengah. Kita menetapkan sifat bagi Allah, tapi sifat-sifat Allah ini tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Adapun mereka yang terjun dalam tasbih, mereka adalah kaum musyabbihah dan mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menganggap Allah itu seperti benda, seperti jisim yang punya ukuran besar, kecil, sedang, punya anggota badan. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi Islam itu antara tasbih, antara ta'til. Ta'til artinya menafikan sifat-sifat Allah, seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah dan semacamnya.
Karena itu maka kita harus memahami prinsip daripada Islam ini sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham yang melahirkan kepada radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme dan lain sebagainya. Dan juga kita juga bisa menghindari paham-paham yang bertentangan dengan akidah Islam seperti liberalisme, sekularisme dan lain-lain. Ini yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang secara sadar maupun tidak sadar kita ikut juga menyebarkan paham-paham radikalisme ini di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala paham-paham ini, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah, sebagai muslim yang sempurna dan paripurna dengan menjalankan segala perintahnya dan larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.